kita itu mudah dihina, mudah direndahkan oleh orang. Mudah disampahkan oleh orang ketika kita itu tidak punya uang. Ya, karena memang ini. Jadi orang sudah nggak punya uang itu kesehatannya terganggu. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Harga dirinya terganggu. Mudah diremehkan sama orang. Mudah dihina sama orang. Dan apa? Mudah juga disingkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kali ini akan mengupas bahwa harta itu kalau makin sedikit, maka kita itu makin melekat. Harta makin sedikit, kita itu makin melekat. Karena kayak gini, yang namanya harta ini berguna, berfungsi secara mutlak ya di alam material ini. Karena sesudah kita itu nanti melewati alam material, melewati alam dunia, berarti kita masuk alam kubur. Kita sudah nggak butuh uang. Di sana kita butuh bakso ya, kayaknya nggak butuh uang. Kayak gitu ya. Iya. Kita di sana butuh makan, sudah tidak menggunakan Uang. Uang itu ada gunanya ya di alam material ini. Kayak gitu. Harta bergunanya ya di alam material ini. Makanya harta punya power, harta punya energi. Itu apabila di dunia ini. Kita melewati dunia ini sudah harta nggak ada kekuatannya apa-apa, nggak ada powernya apa-apa. Kayak gitu ya. Dan sebab ini yang namanya, karena ini adalah alam material, pertarungannya adalah pertarungan uang. Berarti, kalau orang semakin punya uang, hidupnya semakin sehat. Kalau orang semakin punya uang, hidupnya itu semakin berpengaruh. Kalau orang punya uang, kehidupannya itu semakin stabil. Kalau orang punya uang, hidupnya makin bahagia. Jangan bilang uang itu tidak berpengaruh untuk kebahagiaan. Jangan bilang uang itu tidak berpengaruh apa-apa dengan kebahagiaan. Itu. Iya, uang itu nggak bikin bahagia, nggak jamin bahagia. Betul, kalau sedikit. Ya, kalau banyak beda lah. Kayak gitu loh ya. Kalau banyak ya beda itu. Kalau sedikit memang nggak jamin bahagia. Kayak gitu. Jadi termasuk kebahagiaan pun itu terjamin oleh uang karena ini adalah alam material. Maka orang yang sudah bermasalah dengan uang di kehidupan dunia ini, sebagian kestabilan hidupnya itu sudah terganggu. Artinya, orang kok sudah bermasalah dengan uang, kayak gitu, ini ibaratnya tubuh, itu imun tubuhnya itu imun yang lemah. Kayak gitu. Ya karena bagaimana tubuh kita sehat? Kalau ada nutrisi, ada gizi yang kemudian menyuplai terhadap tubuh kita. Kecukupan vitamin D, kecukupan vitamin A, kecukupan zat besi, kecukupan ini, kecukupan itu. Kan seperti itu. Iya. Nah, ketika imun tubuhnya lemah, yang terjadi tubuhnya menjadi ringkih, mudah terkena penyakit. Kayak gitu. Mudah terkena penyakit. Nah, makanya kemarin yang kena corona itu kan rata-rata orang yang imunnya lemah kan? Iya. Kayak gitu. Sudah tua renta, imunnya lemah, mudah kena corona. Atau bayi kecil yang imunnya lemah, dia juga mudah kena corona, kena COVID. Jadi orang ketika imun tubuhnya lemah, dia itu rentan sekali berbagai macam penyakit. Nah, imun agar hidup kita itu sehat di dunia ini, apa? Uang. Karena ini adalah alam material. Maka jangan bilang yang namanya tidak punya uang itu bahagia. Enggak, masalah justru muncul di sana-sini kalau kita nggak punya uang. Karena apa? Bagian daripada inti, ya, bagian daripada inti kehidupan, imunnya itu berada pada
Uang. Kalau uangnya sudah bermasalah, ya sudah, imun hidupnya juga lemah. Kalau imun hidupnya lemah, masalah itu datang bertubi-tubi loh. Kayak gitu. Jadi penyakitan. Ya, masa mau bayangkan keluarga miskin itu kan. Ayahnya rezekinya seret. Ibunya sakit-sakitan. Anak pertama masuk angin. Anak kedua katanya nggak enak badan. Anak ketiga rewel. Macam-macam, gantian terus bergilir terus yang namanya penyakit. Itu. Kenapa itu sih terjadi? Kok kelihatannya kepalanya itu kemudian pusing semua? Itu karena memang dia itu sudah diambil sebagian daripada kebahagiaannya, yakni kebahagiaan punya uang. Orang sudah nggak punya uang, mudah direndahkan oleh orang lain. Karena nilai dirinya menjadi murah. Mudah direndahkan. Saya dulu pernah itu, waktu cowok, jatuh cinta sama cewek. Kayak gitu loh. Si cewek itu juga suka sama saya loh. Kayak gitu. Suka sama saya. Tapi kenapa dia tega dengan tega meninggalkan saya? Karena saya nggak punya uang. Jadi orang nggak punya uang itu diremehkan. Kayak gitu. Sama aja ini. Ini pulpen. Harganya cuma 1.000 perak. Kalau saya banting, nggak sayang. Iya kan? Iya. Ambilkan dong. Ya. Ini nggak sayang ketika saya banting. Tapi umpama kemudian yang saya banting, ini. Ya, saya banting ya. Nggak bisa diremehkan. Karena harganya mahal. Kayak gitu. Paham ya? Iya. Jadi, kita itu mudah dihina, mudah direndahkan oleh orang. Mudah disampahkan oleh orang ketika kita itu tidak punya uang. Ya, karena memang ini. Jadi orang sudah nggak punya uang itu kesehatannya terganggu. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Harga dirinya terganggu. Mudah diremehkan sama orang. Mudah dihina sama orang. Dan apa? Mudah juga disingkirkan. Begitu bersaing nggak punya uang ya tersingkir. Kayak gitu, tersingkir. Ya apalagi ikut pilkada. Kayak gitu, ikut pilpres nggak punya uang, dengan mudahnya itu disingkirkan. Jadi semua masalah, ya semua masalah kemuliaan yang ada di dunia ini bentuknya adalah uang. Maka sahabat Ibnu Abbas itu menyampaikan kayak gini. Karamud dunya al-ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Kemuliaan dunia itu adalah kekayaan. Pas kan? Iya. Wa karamul akhirah at-taqwa. Dan kemuliaan akhirat itu adalah takwa. Dan saya sedang bicara kemuliaan dunia. Makanya inti kemuliaan dunia itu adalah Uang. Dan yang namanya uang itu juga apa? Menjadikan spiritual itu menjadi kuat. Artinya menjadikan iman ini menjadi kuat. Karena uang itu kan punya kemampuan daya bayar, punya kemampuan untuk membeli, termasuk membeli iman. Termasuk membeli iman. Lah iya, kita sedekah supaya kemudian kita sedekah agar diberi anak soleh oleh Allah. Ya Allah, saya sedekah, semoga anak saya menjadi anak soleh. Ini kan membeli iman kan namanya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi iman itu bisa dibeli dengan Uang. lah iya kan? Iya. Kayak gitu loh. Apalagi yang urusan ibadah haji, umroh, jelas itu beli iman dengan uang. Kayak gitu. Bisa juga beli kedudukan dengan uang. Biar kita dihormati orang. Perlihatkan dermawan kita. Ya itu beli kedudukan dengan uang. Ya itu, spiritual pun terbeli dengan uang. Kayak gitu loh. Kita punya anak istri. Kita cukupi uang mereka. Sehingga mereka taat kepada kita. Kayak gitu loh. Kita kasih uang kepada mereka. Mereka akhirnya taat karena merasa kecukupan. Dan ini kan berarti kita membeli iman dengan uang. Kayak gitu. Makanya boleh katakan uang sebagian daripada iman. Lah, sebab ini kemudian ada sabda Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Fakir itu mendekatkan kepada kekufuran. Ya ini orang bisa
collab imannya ketika uangnya sedikit. Itu loh, ketika uangnya sedikit. Maka uang itu bisa menjadikan spiritual kita menjadi kuat. Uang bisa menjadikan kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Kayak gitu loh. Uang bisa menjadikan iman kita itu tetap utuh. Kayak gitu. Maka kalau kita berdoa, ya Allah tetapkanlah iman dan Islamku. Kayak gitu. Ya sudah, jalan aja dengan cara cari uang. Kayak gitu. Iya, kayak gitu memang. Jadi bisa menetapkan iman kita. Karena ketika kita kekurangan, ternyata kadal fakru ayakuna kufron justru mendekatkan kita kepada kekufuran. Gitu. Saya sering cerita kok, dulu waktu saya patah hati itu saya pernah nggak sholat 5 bulan. Ya karena berontak dengan Allah, hidup kok sesempit ini ya, kayak gitu loh. Hidup kok sesakit ini ya. Ternyata masalahnya saya tidak punya uang. Andai kata saya itu tidak punya, andai kata saya dulu punya uang, saya yakin saya nggak sesakit itu. Karena tidak diremehkan oleh cewek yang saya cintai. Kayak gitu loh. Jadi itu uang seperti itu. Maka kalau uang itu sedikit, masalah hidup ini datang bertubi-tubi. Sebab ini kita perlu punya mindset. Sudahlah, jangan ngomong bahwa uang itu menjadikan hisab lama, bahwa uang itu menjadikan sombong, uang itu kemudian menjadikan kita itu masuk neraka. Jangan berpikir seperti itu dulu, karena itu bahaya. Bahayanya ternyata neraka juga dekat dengan orang yang tidak punya uang. Itu loh, kufur dekat kepada orang yang tidak punya uang. Kayak gitu. Nah, termasuk yang namanya spiritual, ini bisa lebih kuat apabila kita punya uang. Karena apa? Yang namanya spiritual, ini kan hal yang hubungannya dengan melepaskan. Artinya spiritual itu kan hubungannya dengan mengikhlaskan. Nah, bagaimana kita mengikhlaskan kalau kita tidak punya apa-apa? Mau melepaskan apa coba? Saya latihan let go. Latihan lepas ikhlas dengan HP. Tapi nggak punya HP. Lalu terus mau melepas apa? Mau mengikhlaskan apa coba? Tapi kalau kita kemudian punya uang, baru kita kemudian bisa melepaskan. Oh, ini uang banyak seperti ini rasanya. Oh, uang habis seperti ini rasanya. Kita baru tahu bagaimana rasanya mengikhlaskan. Kayak gitu. Jadi jangan dulu bilang bahwa saya ikhlas nggak punya uang. Ya, bisa jadi malah kita gagal ikhlas gara-gara kita nggak punya uang. Nah, ketika uang itu sedikit, itu segala sesuatu yang sedikit itu melekatnya itu lebih kuat. Kita punya kemelekatan. Kita punya wa yuhibbunal mala hubban jamma. Kita punya kecintaan kepada harta, punya kemelekatan kepada harta jauh lebih kuat. Makanya kalau harta makin sedikit, justru rasa melekat kita itu makin sedikit. Saya ingat ini ketika saya kan baru punya 1 anak. Ya, baru punya 1 anak. Baru punya loh, bukan saya ngomong saya anaknya cuma 1, enggak. Saya bilang baru punya 1 anak. Itu ketika dia naik kelas 6 SD, anak saya itu pingin latihan mondok. Makanya sudah nggak berada di rumah. Tahun ini nggak berada di rumah, tapi dia itu aktif di pondok pesantren. Ya di pondok pesantren sendiri, cuman tidurnya sudah nggak di rumah. Kemudian dia bergaul dengan santri-santri, latihan cuci baju sendiri, latihan makan ya nyiapin sendiri, berangkat sekolah ya cari sarapan sendiri, nggak disuapin orang tua terus ya gitu. Latihan mandiri dan bergaul dengan para santri dan tidak tidur di rumah. Itu. Ini karena anak cuma 1 ya, bukan cuma 1, anak baru 1 kayak gitu ya. Ini ketika si anak itu beberapa hari nggak kelihatan, saya nggak bertemu sama anak, saya sudah ingat terus. Kehilangan, ternyata ketika kita itu naruh anak di pondok pesantren, yang kehilangan adalah orang tuanya, bukan anaknya, bukan loh. Ya, orang tuanya yang kehilangan. Dan apa? Kemelekatan saya itu sangat tinggi dengan anak jadinya.
Ketika dengar anak ini kekurangan ini, katanya anak ini sakit dan sebagainya, saya yang kemudian sibuk khawatir dengan keadaan anak. Tapi coba kalau anak saya banyak, mungkin satu di pesantren kayak gitu ya, mikir apa enggak? Karena di rumah aja banyak anak yang ngerepotin. Kayak gitu ya. Di rumah masih banyak anak yang ngerepotin saya. Lah, ketika anak cuma satu kemudian berada di pondok pesantren, di sini saya sunyi. Aduh, nggak ada mainan. Biasa main tampar-tamparan, main apa dengan anak ini kok aduh jadi kosong, cuma ada istri doang. Hidup jadi sunyi. Saya merasa mudah kehilangan sekali, kemelekatan saya jauh lebih tinggi kepada anak yang hanya baru satu. Itu. Jadi anak hanya baru satu, berarti kan sedikit ya anaknya ya, sedikit. Lah dengan barang yang sedikit ternyata kemelekatannya menjadi tinggi. Belum lagi ketika anak itu sakit, ketika anak itu kemudian sakit ya, khawatirnya di sini tinggi. Aduh, nanti kalau anak saya mati misalkan, aduh gimana? Udah, panik duluan. Kayak gitu loh. Paniknya itu luar biasa. Karena anak cuma satu. Kayak gitu. Kemudian, kalau anaknya itu punya perilaku yang negatif, khawatirnya juga menjadi tinggi. Tapi beda kalau anaknya banyak. Si A agak negatif. Ah, ini masih ada kok anak yang kedua lumayan soleh. Karena ya gitu kan? Ya gitu loh. Jadi sesuatu yang sedikit itu menjadikan hati kita melekat lebih kuat. Kayak gitu. Nah, uang pun seperti itu. Uang kok sedikit. Kan Masya Allah, melekatnya tinggi banget. Mau beli kuota aja mikirnya kan muter-muter. Iya kan? Iya. Aduh, cukup nggak ya? Uang sedikit. Cuma buka handphone buat lihat YouTube, nonton YouTube. Mikirnya panjang nggak? Iya. Panjang. Jangan-jangan kuotanya cepat habis. Kayak gitu. Lah ini baru buat muter YouTube. Nonton di YouTube. Sudah nggak nyaman. Karena apa? Barang sedikit. Belum lagi apa? Ya karena sedikit. Dibagi-bagi nggak cukup. Stres nggak? Iya. Stres. Maka uang sedikit itu menjadikan hati kita zuhud apa menjadikan hati kita durhaka? Durhaka. Menjadikan hati kita semakin bisa lepas dengan harta, apa semakin hati kita melekat dengan harta? Melekat dengan harta. Hati kita menjadi melekat dengan harta. Jadi uang sedikit malah seperti itu. Kita luar biasa melekatnya kepada uang malah. Kayak gitu loh. Takut, khawatir uangnya nggak cukup. Takut uangnya habis. Kemudian apa? Isinya bingung, besok mau gimana, besok mau gimana, besok mau gimana. Khawatir, tegang, stres. Akhirnya apa? Mudah marah dengan istri, mudah marah dengan anak. Karena nggak ada uang. Kayak gitu. Karena uangnya cuman sedikit. Itu. Tapi coba kalau uangnya banyak. Orang kalau uangnya banyak, nggak banyak mikir. Beli apa ya belilah. Pingin berbagi ya berbagi. Pingin beli ya beli. Pingin jajan ya jajan. Pingin apa? Itu. Jadi ketika uang kita itu banyak, maka kemudian hati kita justru semakin bisa lepas. Kita semakin bisa let go dengan harta. Padahal kan kita itu hidup di dunia ini kan semuanya akan kita lepaskan. Nah iya kalau kita mati kita bawa apa sih? Hah? Kita mau bawa apa? Apa kita bawa motor ke alam kubur? Enggak. Kita mau jajan di alam kubur, mau beli bakso pakai uang? Enggak. Karena sudah bukan alam material. Semuanya ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Kayak gitu loh. Akan ditinggalkan. Nah, sekarang, kalau semuanya itu mau kita tinggalkan, kayak gitu. Tapi hati kita melekat, kita masuk ke alam kubur itu gentayangan nggak? Iya. Gentayangan. Dan ternyata yang melekat adalah orang-orang yang uangnya sedikit. Nah, sekarang kalau coba tidur di kamar presiden suite, biasa. Pakai baju mahal sudah? Biasa. Biasa. Pakai sepatu mahal juga sudah? Biasa. Anak sudah kecukupan. Kayak gitu loh. Kita mati, anaknya sudah kita warisi harta.
Kita mati anaknya sudah kita warisi rumah, kita mati anaknya sudah kita warisi motor satu-satu misalkan. Lah kita mati kan gampang lepasnya kan, hai anak-anak bye-bye, ya, ayah pulang dulu, kan ya gitu kan? Iya. Dengan enteng kita meninggalkan mereka. Tapi kalau kemudian kita itu mati tapi mati penasaran, hidup di dunia, masuk restoran aja nggak pernah misalkan kan, lah matinya penasaran nggak coba? Iya. Penasaran. Maka ini yang namanya harta banyak, itu bukan cuman menjadikan imun kehidupan kita, kehormatan kita terbangun. Bukan cuman harga diri kita terbangun. Bukan cuman kekuasaan kita terbangun. Ya. Bukan cuma kekayaan kita yang terbangun. Tapi dengan uang banyak, iman kita juga terbangun kayak gitu loh. Karena apa sih? Karena semakin kita sedikit uangnya, justru hati kita semakin melekat dengan uang. Semakin terkatung-katung, semakin terkontrol oleh uang ketika uang kita sedikit. Maka jangan pernah berpikir bahwa uang sedikit menjadikan hidup kita suci. Tidak, malah rawan ternoda. Karena itu berpikirlah bahwa uang adalah jalan suci menuju Tuhan. Uang adalah jalan suci menuju Tuhan. Kalau kita ingin soleh di depan Tuhan, kalau kita ingin takwa di depan Tuhan, kalau kita itu kemudian ingin diterima amalnya di sisi Tuhan, dengan cara apa? Punyalah banyak uang.